Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran ekonomi. Pada pembahasan kali ini, kita membahas materi tentang pengangguran. Pada pertemuan sebelumnya, materi yang dibahas tentang sistem upah dan macam-macam upah. Yang termasuk dalam macam-macam upah ada masuk kategori upah berdasarkan waktu, upah borongan, upah partisipasi, dan berbagai jenis yang lain. Hari ini kita lanjut ke materi tentang pengangguran. Nah, pada pembahasan tentang pengangguran ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, apa itu pengangguran? Yang mana termasuk yang kedua, yang termasuk jenis-jenis pengangguran, dan yang ketiga penyebab pengangguran, dan yang keempat bagaimanakah cara mengatasi pengangguran. Pada bagian awal pengangguran itu kita bahas dulu yang manakah yang disebut pengangguran. Istilah pengangguran berasal dari kata penganggur. Penganggur berarti orang yang tidak memiliki pekerjaan. Orang yang tidak memiliki pekerjaan bisa disebabkan oleh beberapa hal. Ya, nanti setelah ini kita bahas apakah penyebab pengangguran. Kemudian selanjutnya jenis-jenis pengangguran. Pengangguran dapat dibagi atas dua bagian secara garis besar. Ada jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, ada jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerjanya. Yang akan kita bahas dulu tentang jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Yang termasuk dalam jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya, yang pertama ada yang disebut dengan pengangguran siklikal atau pengangguran siklis. Yang kedua, pengangguran struktural, dan yang ketiga, pengangguran musiman, pengangguran friksional, pengangguran voluntary atau pengangguran sukarela, dan pengangguran teknologi. Yang pertama, pengangguran siklikal atau biasa disebut dengan pengangguran siklis, biasa juga diistilahkan dengan pengangguran konjunktural. Pengangguran yang terjadi karena adanya resesi di bidang ekonomi atau karena adanya gelombang perekonomian sehingga bisa mengakibatkan terjadinya penganggur. Kenapa? Karena kalau di dalam hal kondisi perekonomian dalam kondisi tidak bagus, berarti otomatis di sini proses produksi tidak berjalan dengan maksimal. Nah, pada saat proses produksi tidak berjalan dengan maksimal, ini karena jumlah penawaran di pasar terhadap barang maupun jasa dalam jumlah yang tadinya banyak dibatasi. Olehnya itu, tenaga kerjanya dibatasi juga. Makanya muncullah yang namanya pengangguran. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian. Misalnya, yang tadinya dari sektor pertanian atau agraris beralih ke sektor perindustrian. Ya, inilah yang biasa menyebabkan orang menganggur. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi bila waktunya tiba. Ya, ini kadang kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu kontraknya habis, pada saat mereka kontraknya habis
berarti tidak melanjutkan kerjanya. Ya setelah aktivitas kembali, ada pemanggilan kembali bekerja barulah. Nah pada saat mereka istirahat di rumah untuk tidak bekerja, nanti ada panggilan kerja baru masuk kembali, disitulah bisa masuk kategori yang biasa disebut dengan pengangguran musiman. Atau contoh yang lain, misalnya seseorang yang tadinya menggarap lahan pertanian, setelah panen kemudian mereka istirahat di rumah untuk sementara. Nah nanti pada saat digarap lahan tersebut, ya barulah mereka kembali bekerja. Nah ini masuk dalam kategori pengangguran musiman. Ya kemudian pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan karena penggunaan alat-alat teknologi, yaitu yang tadinya dikerjakan dengan tenaga manusia, karena adanya teknologi yang serba canggih, bisa serba cepat dikerjakan, makanya bisa mengurangi jumlah pekerja karena sebagian besar dikerjakan oleh tenaga mesin. Nah inilah yang disebut dengan pengangguran teknologi. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan pengangguran pelantri atau pengangguran sukarela. Ya ini orang merasa dirinya mampu untuk sudah mapan tanpa bekerja, dengan sukarela dia tidak bekerja. Makanya ini masuk dalam kategori pengangguran sukarela. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan pengangguran friksional. Ya ini biasanya orang ini menganggur dengan sengaja karena mereka mau mencari pekerjaan yang menurut dia lebih baik atau lebih layak dari sebelumnya. Jadi pada saat dia istirahat di rumah untuk mengajukan lamaran-lamaran pekerjaan, inilah masuk dalam kategori pengangguran friksional, atau ini orang dengan sengaja berhenti dari pekerjaannya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Ya inilah tentang jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Selanjutnya jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerjanya. Yang pertama ada yang disebut dengan pengangguran terbuka, kedua setengah menganggur, dan yang ketiga pengangguran terselubung. Yang pertama, pengangguran terbuka, ini pengangguran yang terjadi atau pengangguran terbuka yang termasuk dalam kategori orang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau tidak ada pekerjaan sama sekali. Ya ini yang disebut dengan pengangguran terbuka. Kemudian yang kedua, setengah menganggur. Kalau setengah menganggur, biasanya jumlah jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu. Kurang dari 35 jam per minggu. Ya ini sebagian waktunya istirahat di rumah dan sebagian waktunya digunakan untuk bekerja. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan pengangguran terselubung. Orang yang bekerja tidak maksimal atau kurang optimal. Kenapa? Karena keahlian yang dimiliki tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki dengan tempat dia bekerja. Ya inilah yang disebut dengan jenis-jenis pengangguran atau penjelasan tentang jenis-jenis pengangguran berdasarkan faktor lama waktu bekerjanya. Kemudian pembahasan berikutnya, apa penyebab pengangguran? Sebenarnya orang menganggur itu banyak faktor yang menyebabkan. Secara garis besar, orang yang menganggur bisa disebabkan karena kondisi perekonomian yang kurang bagus. Kemudian yang kedua, bisa juga karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Kemudian bisa juga karena disiplin ilmu yang dimiliki tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada. Bisa juga kurangnya skill atau keahlian yang dimiliki. Ya bisa juga karena memang orangnya dengan sengaja berhenti dari pekerjaannya. Banyak dan masih banyak
yang lain yang menyebabkan orang menganggur? Ya tentunya kalau ini pengangguran berlanjut bisa mempengaruhi berbagai hal. Di antaranya bisa kondisi perekonomian menjadi kurang bagus. Kalau kondisi perekonomian menjadi tidak bagus, berarti roda perekonomian kita menjadi tidak stabil. Kemudian yang kedua, menurunnya penerimaan negara. Ya bisa juga pengaruh. Karena dengan banyaknya orang yang menganggur, berarti jumlah pendapatan per kapita menjadi menurun. Otomatis penerimaan negara menjadi menurun. Kemudian bisa juga meningkatkan biaya sosial. Biaya sosial menjadi bertambah dengan adanya jumlah pengangguran yang banyak. Kemudian bisa juga berpengaruh terhadap beban psikologis bagi orang yang menganggur, karena ada perasaan yang pengaruh terhadap psikologinya. Bagaimana kalau tidak memiliki aktivitas? Tapi yang namanya pengangguran, tidak ada orang yang mau menganggur. Jadi sudut pandang kita harusnya tidak berbagai sudut pandang yang negatif, karena tidak ada orang yang menganggur. Tapi pengangguran itu, orang yang menganggur itu bisa disebabkan oleh beberapa sebab. Ya, bisa disebabkan oleh beberapa sebab. Jadi pengangguran itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi karena banyak faktor yang mempengaruhi. Kemudian selanjutnya, bagaimanakah upaya pemerintah, baik pemerintah maupun seseorang, baik pemerintah maupun masyarakat, di dalam hal mengatasi pengangguran? Yang pertama, menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill atau keahlian. Kemudian berikutnya, menciptakan lapangan kerja baru, memberikan permodalan. Ini yang sering dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian pengiriman TKI ke luar negeri. Ya, ini langkah-langkah yang biasanya diambil pemerintah di dalam hal mengatasi pengangguran. Kemudian dari individunya itu sendiri, kadang dengan berwirausaha atau membuka usaha sendiri. Dengan berwirausaha, membuka usaha sendiri, berarti memiliki aktivitas di dalam memenuhi keperluan mereka nantinya. Dengan berwirausaha bisa menampung beberapa tenaga kerja yang nantinya bisa mengembangkan perekonomian. Ya, ini beberapa hal yang kita bahas tentang pengangguran. Semoga setelah pembahasan hari ini siswa-siswa sekalian tidak salah persepsi di dalam hal menilai tentang pengangguran, dan bisa memahami lebih detail seperti apa itu pengangguran. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.